Masih pada informasi update perkembangan sekolah yang sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat, subscriber ketahui ya. Nah, informasinya seperti apa kita harus intro dulu. Kalau nggak intro ada yang kurang kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Amin. Baik, langsung saja. Jadi berita kita kali ini kita akan sharing ke teman-teman sekalian terkait dengan update perkembangan terkait dengan pendataan. Ya, pendataan apa? Ini sangat penting bagi Bapak Ibu, sahabat semua yang sekolah-sekolahnya memerlukan yang namanya sarpras, rehabilitasi ataupun bangunan baru ya. Prinsipnya adalah untuk DAK ya, dana alokasi khusus di 2024. Dengan kata lain, jika Bapak Ibu tidak melakukan hal ini atau tidak memperhatikan hal ini, maka sekolah Bapak Ibu sekalian akan tidak mendapat kesempatan dalam mendapatkan DAK 2024 ya. Nah, seperti apa lengkapnya? Bapak Ibu sahabat semua bisa cek ya di berita ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada tertanggal 5 April beberapa hari lalu ya, ada perpanjangan pembaruan data Dapodik ya. Dan teman-teman Bapak Ibu sekalian juga harus ketahui ya bahwa Bapak Ibu untuk segala data, segala informasi ya sekarang sudah nggak zaman lagi ya pakai proposal dan lain sebagainya. Sekarang berbasis data Dapodik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolahnya diharapkan bisa melakukan pendataan di Dapodik dengan sebaik mungkin atau sevalid-validnya ya. Dan kita kembali di sini ada perpanjangan pembaruan data Dapodik. Kenapa sih diperpanjang? Nah, teman-teman perlu diketahui beberapa saat kemarin bulan lalu tepatnya ya, untuk pemutakhiran data Sarpras Dapodik ini tanggal 1 Maret ya, di awal bulan kemarin ya, itu ya ada deadline untuk pendataan Dapodik dan ini sepertinya juga sudah kita bahas ya. Nah, pendataan data Dapodik ini dibatasi pada tanggal 31 Maret 2023 kemarin ini ya. Nah, dibatasi ini ya. Jadi dibatasi 31 Maret. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian belum tahu ya, kemarin apa sih kok tiba-tiba diperpanjang? Nah, pas Bapak Ibu simak video ini sampai akhir ya. Nah, ini diperpanjang kaitannya ya dengan dak fisik pendidikan ya, seperti yang kita share tadi di awal ya. Jadi 2024 dak fisik pendidikan ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang sekolahnya mungkin sudah mulai oleng ya, dalam arti butuh perbaikan dalam atapnya, gentengnya, dindingnya dan lain sebagainya, jendelanya, pintunya ya, semuanya lah. Nah, ini ya, ternyata dari hasil pemantauan tanggal 4 April 2023, jumlah satuan pendidikan atau sekolah-sekolah yang telah melakukan pemutakhiran ini sebanyak 52.350 satuan pendidikan atau baru 18,33%. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah melakukan pemutakhiran data ini? Boleh tinggalkan jawabannya di komentar ya. Nah, selanjutnya proses verifikasi hasil pembaruan data oleh Dinas Pendidikan telah terverifikasi di 7863% dari total data yang telah diunggah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui ya, sekaligus ini menjadi bahan informasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini di Dapodik saja itu tidak selesai. Bapak Ibu perlu mengadakan survei bangunan yang harus dihadiri oleh Dinas Pendidikan, dinas terkait, juga Dinas PUPR. Mereka nanti akan melakukan validasi survei, ya, mengecek kerusakan dan mereka nanti akan menentukan apakah rusaknya itu rusak ringan, ya, rusak sedang atau bahkan rusak berat ya. Nah, dari penilaian mereka nanti Bapak Ibu harus menguploadnya di di SP Datadik-nya. Ini Bapak Ibu sekalian. Terkait tutorial cara uploadnya sudah kita share juga di beberapa hari kemarin, kita sudah buatin tutorialnya ya. Nah, teman-teman yang belum tahu ya, kita langsung meluncur pada channel ini ya, langsung menuju ke playlist. Nah, nanti di playlist di sini kami sudah sediakan terkait dengan hal itu. Jadi teman-teman pilih yang Dapodik 2023. Nanti akan ada ya, akan ada untuk cara unggah lembar survei tersebut ya. Jadi tahapannya kurang lebih seperti itu teman-teman sahabat semuanya ya. Oke, kita kembali ke sini tadi ya. Nah, ini ya, jadi
Setelah teman-teman di Dapodik perbaiki, nanti di SP Datadik harus diunggah data ya, diunggah datanya, ada formnya. Nah, kalau teman-teman belum tahu bisa disimak video kami sebelumnya atau boleh tinggalkan di kolom komentar. Nanti kalau misalkan banyak yang belum paham, kita buatin lagi videonya, tenang saja ya. Lalu yang terakhir ini, Dapodik merupakan dasar. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi ya, bahwa Dapodik ini merupakan dasar ya untuk perencanaan kebijakan-kebijakan pendidikan. Maka Bapak Ibu sekalian, sekolahnya ya sekali lagi harus memberikan data-data yang valid ya. Dan saat ini lebih terfokus ke dak fisik pendidikan. Nah, sebenarnya sih tidak hanya dak fisik pendidikan Bapak Ibu. Sebenarnya juga semuanya itu harus segera diperbaiki, data siswa, data guru ya. Dan mirisnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang ketika pendataan di Dapodiknya itu kurang tepat ya, berimbas ya, berdampak kurang baik ke Bapak Ibu sendiri. Contohnya data GDK, data guru. Itu banyak loh Bapak Ibu yang menyampaikan di channel ini di komentar ya, setelah kita simak secara seksama karena kita senang sekali menyimak ya berbagai kendala-kendala dan juga memberikan respon kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sering juga disampaikan, "Pak, saya sudah ngajar 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun bahkan tidak bisa daftar PPG, tidak bisa daftar P3K." Salah satunya yaitu pengisian data Dapodik yang belum tepat atau ada yang terlewat. Contoh TMT, riwayat karir ya, kemudian riwayat pendidikan dan lain sebagainya itu sangat-sangat vital, sangat penting. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak memperhatikan hal itu, maka akan sangat-sangat rugi. Jadi harus kolaborasi yang baik ya antara Bapak Ibu sendiri, kemudian operator, kepala sekolah ya, menjadi sebuah teamwork yang baik ya terkait dengan pendataan ini. Dan Bapak Ibu sekalian kan tidak tahu data-data yang diinput seperti apa. Potretnya, cerminannya adalah di info GTK. Jadi kalau misalkan ada data yang tidak pas di info GTK, bisa sampaikan dengan baik kepada operator sekolah Bapak Ibu untuk sampaikan, "Pak, ini saya pangkatnya sudah sekian. Pak, ini saya riwayat karir saya ini, riwayat pendidikan saya ini." Jadi bisa segera ditangani. Nah, nanti kalau ada kegiatan penarikan data dan lain sebagainya, nanti kan biasanya mendadak, jadi teman-teman tidak rugi ya. Nah, ini cukup melenceng jauh ya, tapi tidak apa-apa, ini masih kaitannya dengan Dapodik tadi ya. Nah, kembali di sini ya, di akhir ini diperpanjang ya hingga 15 April ya. Alhamdulillah ini berarti masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu, sahabat semuanya, untuk kembali mengecek ya data isian Dapodik ya, dan mungkin ada ruang ya untuk kembali mengusulkan, menginput ya data-data di sekolah Bapak Ibu sekalian yang sudah perlu rehabilitasi ya, perlu rehab ya untuk bangunan lebih bagus lagi ya. Sekian dulu berita kita kali ini, simak terus update berikutnya dan simak video kami yang lain. Ada banyak video tutorial yang bermanfaat untuk Bapak Ibu, sahabat semuanya. Sampai jumpa.